Dampak penipisan ozon terhadap kesehatan manusia di daerah tropis. Lapisan ozon merupakan lapisan gas di stratosfer bumi yang terdiri dari molekul ozon atau O3 yang berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya dari matahari dan dapat melindungi kehidupan di bumi. Penipisan ozon merupakan proses berkurangnya konsentrasi ozon di stratosfer yang dapat menyebabkan lubang di lapisan ozon. Adapun penyebab penipisan ozon yang pertama ada chlorofluorocarbons atau CFC yang merupakan senyawa kimia yang dulunya umum digunakan dalam pendingin dan aerosol. Yang kedua ada senyawa lain seperti halons, karbon tetraklorid, dan metil bromid yang juga berkontribusi. Yang ketiga ada aktivitas manusia seperti penggunaan produk yang mengandung CFC, emisi industri, dan pertanian intensif. Yang keempat ada kondisi tropis seperti sirkulasi udara vertikal yang kuat di tropis dapat mempercepatkan spore jet perusak ozon ke stratosfer. Dampak penipisan ozon terhadap radiasi UV yaitu peningkatan radiasi UV seperti UVA yang dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Ada UVB paling berbahaya yaitu penyebab utama kanker pada kulit. Ada UVC sangat berbahaya namun sebagian besar masih terserap oleh atmosfer. Dampak penipisan ozon pada kesehatan kulit. Yang pertama, kanker kulit yaitu peningkatan risiko melanoma dan karsinoma sel basal atau squamosa. Yang kedua, penuaan dini seperti kerutan, bintik penuaan, dan elastisitas kulit berkurang. Yang ketiga ada luka bakar, dari ringan seperti kemerahan hingga parah seperti melepuh. Dan yang keempat ada kerusakan DNA, yaitu mutasi gen yang dapat memicu pertumbuhan sel secara abnormal. Lapisan ozon, apa yang sudah terjadi pada lubang ozon? Beberapa dekade lalu, lubang itu adalah contoh utama kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia. Sekarang, Anda sudah jarang mendengarnya. Apakah lubang itu hilang begitu saja? Mari kita bahas. Lapisan ozon terletak di stratosfer, berperan sebagai perisai untuk melindungi kita dari radiasi UV yang berbahaya, yang dalam dosis berlebihan dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit termasuk kanker kulit. Bertahun-tahun, lapisan ozon diserang zat halogen seperti klorin, bromin, dan halogen lainnya. Pada saat itu, halogen biasa digunakan dalam propelan aerosol, refrigeran, pestisida, dan pelarut. Di bawah radiasi ultraviolet di atmosfer, zat-zat ini terurai dan bereaksi dengan ozon, menghancurkan lapisan ozon pelindung bumi. Namun, untuk menjawab pertanyaan awal, apa yang terjadi pada lubang ozon? Protokol Montreal 1987 terjadi. Perjanjian internasional ini sepakat untuk menghadapi zat-zat yang berperan dalam penipisan ozon dan diratifikasi oleh 196 negara ditambah Uni Eropa. Dan hasilnya, tren selama 5 hingga 10 tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan lubang ozon dan tip. Namun, setiap tahun pada bulan September, lubang ozon Antartika Caesar muncul kembali. Hal ini terjadi karena selama musim dingin seluruh wilayah kutub berada dalam kegelapan dan pola angin kencang yang disebut pusaran terbentuk. Pusaran ini mengisolasi wilayah kutub dari atmosfer lainnya dan menyebabkan suhu turun di bawah minus 78 derajat Celcius. Di titik manakah awan stratosfer kutub terbentuk, menampilkan warna-warna megah, awan stratosfer kutub juga memiliki sisi buruk. Kristal esnya meningkatkan reaksi kimia antara ozon, klorin, dan bromin. Program Copernicus Uni Eropa memantau ozon stratosfer menggunakan pengamatan dan pemodelan satelit, mirip dengan perakiraan cuaca, untuk memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana lapisan ozon pulih dari waktu ke waktu. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa produksi ozon akan kembali ke tingkat sebelum tahun 1970 pada ilmu pengetahuan yang baik dapat dilakukan. Tindakan dan dampak buatan manusia terhadap dunia kita.